Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Butia di sini. Sebelumnya, Butia mau tanya nih kabar teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Teman-teman, di video pembelajaran hari ini, Butia akan ajak teman-teman untuk mencari tahu seperti apa sih dakwah Nabi Muhammad. Sebelum itu, adakah yang tahu apa itu dakwah? Dakwah berasal dari bahasa Arab yang artinya ajakan. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad berarti ajakan untuk memeluk dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, sejak kapan seorang Muhammad diangkat menjadi rasul dan memiliki kewajiban berdakwah? Jawabannya, yuk kita simak video berikut ini. Ketika Muhammad berdiam diri di Gua Hiro untuk beberapa waktu, datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian, malaikat Jibril mengulangi perkataannya, seraya memeluk Muhammad. "Bacalah." Muhammad pun menjawab kembali, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril mengucapkan kembali, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Dan Muhammad pun mengingat setiap perkataan dari malaikat Jibril. Penggalan surat Al-Alaq 1-5 itu merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Setelah mendapat wahyu pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, Khadijah mengajak Muhammad untuk menemui Waraqah bin Naufal yang merupakan saudara Khadijah yang beragama Nasrani. Setelah mendengar penjelasan dari Waraqah bin Naufal, akhirnya Muhammad tahu bahwa Muhammad telah menjadi seorang rasul. Sejak saat itulah Muhammad menjadi seorang rasul dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan risalah Allah. Jadi, dakwah yang Nabi Muhammad lakukan itu ada beberapa strategi. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad bertemu dengan Waraqah bin Naufal, turunlah ayat kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berisi seruan untuk mengajak orang-orang atau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini Rasulullah lakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam selama 3 tahun. Yang Rasulullah melakukan dakwah sembunyi-sembunyi ini kepada orang-orang terdekatnya. Ada beberapa orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad dan memeluk agama Islam. Orang-orang ini disebut as-sabiqunal awwalun atau orang-orang pertama yang memeluk Islam. Orang-orang yang termasuk as-sabiqunal awwalun terbagi menjadi 2 kategori. Ada dari keluarga Rasulullah, diantaranya Siti Khadijah yang merupakan istri dari Rasulullah. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu dari Rasulullah, Zaid bin Harithah yaitu anak angkat Rasulullah, Ummu Aiman pengasuh Rasulullah. Dan untuk kategori sahabat diantaranya Abu Bakar Asy-Siddiq,
Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang mengikuti Islam, mengikuti Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Nah, seperti itulah strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Lalu, seperti apa ya dakwah secara terang-terangan itu? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Dakwah Nabi Muhammad terus berlangsung. Sahabat Nabi yang masuk Islam kian bertambah, baik dari kalangan keluarga, kerabat dekat, sahabat, bahkan dari hamba sahaya. Pada tahun keempat kenabian, turunlah wahyu yang memerintahkan agar Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara terang-terangan, yaitu Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan sampai 216 yang berbunyi, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan." Setelah menerima ayat tersebut, Nabi Muhammad mulai berani berdakwah secara terang-terangan. Dakwah dengan cara itu bertepatan dengan tahun keempat masa kenabian. Nah, Nabi Muhammad mengundang keluarga Bani Abu Muthalib dalam sebuah jamuan makan. Dalam jamuan makan itu hadir sekitar 40 orang Bani Hashim. Di saat itu juga Nabi Muhammad berdakwah untuk mengajak Bani Hashim untuk memeluk agama Islam, menyeru kepada yang kebaikan dan mencegah kepada hal-hal yang bersifat kemungkaran. Dari dakwah yang dilakukan secara terang-terangan oleh Nabi Muhammad, ada beberapa kelompok yang mengikuti Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam, dan ada pula yang tidak mengikuti Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam dan mengejek Nabi Muhammad sebagai orang gila. Salah satunya adalah paman dari Nabi Muhammad sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau ya Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Dia berkata pada saat jamuan makan tersebut. Sebagai balasan terhadap umpatan Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad, turunlah ayat yang mengutuk perilaku Abu Lahab itu. Ayat tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Dan tidak hanya Abu Lahab yang mengejek Nabi Muhammad, penyair-penyair kafir seperti Abu Sufyan, Amr bin As, Abdullah bin Azibara dengan gencar menyerang Nabi Muhammad dengan syair-syair yang menghina dakwah Nabi Muhammad. Namun, meskipun banyak sekali ditentang oleh orang-orang yang tidak mau memeluk agama Islam, Muhammad tetap semangat. Beliau tetap berjuang untuk mengajak orang-orang memeluk agama Allah dan terus berdakwah. Nah, itulah teman-teman strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ingat, dakwah sendiri merupakan ajakan kepada orang-orang untuk menyembah hanya kepada Allah. Strategi dakwah ada dua. Ada strategi secara sembunyi-sembunyi dan strategi secara terang-terangan. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Setelah ini, Butia akan bagikan kuis-kuis yang harus teman-teman selesaikan. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.